Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guys. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan terakhir selamat malam untuk sahabat sebangkas dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ya semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Amanda Putri Amalia di Ruang Edukasi, dan juga tidak sendiri nih saat ini saya bersama dengan Saya Ovil Febrayanti. Di episode hari ini kami mau ngobrolkan masalah besar yang sering banget muncul di pendidikan, khususnya itu di jenjang sekolah dasar atau SD. Berarti ini kojok-kojok matalis aja. Iya, begitu. Oke. By the way, kita ini mahasiswa bimbingan dan konseling semester 4. Iya, guys. Oke. Jadi kayaknya kita lanjut aja ya, guys ya. Iya. Kita lanjut di pembahasan tadi, yakni kurangnya motivasi belajar siswa sekolah dasar. Iya. Nah, banyak sebenarnya teman-teman atau sahabat sebangka ini yang kayaknya sudah tidak familiar deh dengan yang namanya kurangnya motivasi belajar siswa, karena waktu PLP observasi di sekolah-sekolah ya kami mahasiswa, kami itu banyak mendapati bahwa banyak anak-anak yang mulai jenuh dan tidak antusias belajar dalam kelas. Nah, dari data saja ini dari Kemendikbud kan tahun 2023 itu terdapat 40% siswa yang kurang minat belajarnya dan kurang antusiasnya, Ovil. Wah, itu angka yang agak lumayan besar ya. Tidak kecil loh ini, besar sekali. Dan dari pengalaman kita sebagai mahasiswa, kita juga bisa meril, kita pun sering jenuh dengan teori itu saja. Tapi pas saya cari solusi untuk masalah ini, saya menemukan pendekatan yang menurutku bagus, yaitu Apa itu pendekatan apa itu? Pendekatan outdoor learning. Outdoor learning. Iya. Nah, kayaknya ya, saya juga sempat baca nih tentang outdoor learning ini. Tapi mungkin sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan jelaskan dulu kepada sobat sebangka apa sih itu outdoor learning. Jadi outdoor learning itu adalah metode pembelajaran yang dilakukan di luar kelas atau di luar kelas. Dan kemudian apa lagi? Menggabungkan kegiatan fisiknya, interaksi langsung dengan lingkungannya, eksplorasi dan alam sebagai media belajarnya. Ini bukan sekedar pindah tempat belajar, tapi benar-benar dirancang supaya pembelajar jadi aktif, bermakna dan menyenangkan. Wah, seru berarti. Iya, seru. Oke. Nah, dari penjelasan tadi sudah dikemukakan bahwa outdoor learning ini bukan cuma memindahkan misalnya dari ruang kelas dari ruang kelas kita pindah ke alam, bukan cuma sesimpel itu ya. Iya. Jadi ada banyak sekali aspek dalam outdoor learning ini. Ibarat kata semua aspek itu dipikirkan, baik itu emosional, fisiknya anak-anak, emosionalnya, dan lain-lain itu digabungkan jadi satu. Jadi bukan cuma tentang berpindah tempat. Iya, banyak. Nah, tujuannya itu juga banyak. Kalau betul tujuannya apa aja? Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan keterlibatannya siswa dan juga motivasi belajarnya siswa itu menjadi lebih meningkat. Wah, begitu. Tujuan keduanya lagi masih ada. Ada berapa tujuan kalau boleh tahu? Oh, ini banyak sebenarnya, tapi kita akan sebutkan beberapa. Nah, yang kedua ini meningkatkan keterampilan dan juga kerjasamanya. Kerjasama yang bagaimana dulu? Nah, jadi setiap pembelajaran pakai metode outdoor learning itu pasti akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Otomatis mereka itu akan eksplor bersama-sama di alam ini. Dan masih ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu menumbuhkan rasa ingin tahu dan juga kreativitasnya. Kreativitasnya itu saya macam apa contohnya? Contohnya kan mereka yang langsung di alam. Iya. Jadi ini mereka bisa lebih eksplor lingkungan, lebih banyak ingin tahu, lebih banyak, pokoknya lebih menjelajah apa segala. Dan yang paling penting ini menumbuhkan rasa cinta alam, peduli lingkungan. Oke.
Nah, itu poin pentingnya juga. Soalnya sekarang kita lihat sendiri, kekuasaan lingkungan makin nyata. Data dari KLHK tahun 2023 bilang bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 18 ton sampah plastik per tahun, dan masih banyak anak-anak yang belum paham tentang menjaga alam. Itu 18 ton. Mohon maaf, saya ulangi tadi 18 Oh, tadi, 18 juta ton ya, guys. Typo. wah, itu besar sekali. Iya. Ya, besar sekali. Dan seharusnya kita ini bisa mengajarkan anak-anak ini sedari dini nih. Iya. Pakai metode outdoor learning ini. Iya. Nah, kerusakan tadi itu bisa dicegah loh dari tangan-tangan kecil mereka yang mulai peduli lingkungan. Tadi mulai dari kita yang mengajarkan mereka. Oke, tadi kita sudah bicara tentang tujuan, pengertian, Iya. outdoor learning. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana penerapannya kalau begitu? Nah, penerapannya ini sebenarnya secara sederhana saja. Iya, gimana Contohnya itu contohnya? Iya. kegiatannya. Anak-anak itu bisa belajar IPA tentang ekosistem itu di taman-taman sekolah loh. Oh iya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan di taman sekolah, ekosistem. Nah, kalau misalnya di rumah bagaimana? Ayah ibunya juga mau dong ikut Ya, ambil betul, andil. ya. Nah, kita bisa mengajarkan anak-anak ini cara mengolah sampah mungkin menjadi pupuk. Kan banyak sekarang ya pupuk organik yang bisa diolah dari rumah, pupuk kandang. Dan juga ini nih, kulit bawang yang bisa diubah menjadi pestisida alami. Ya kan? Iya, bagus juga itu. Jadi kalau misalnya pagi-pagi ini ayah ibunya sering siram-siram tanaman, setelah belajar tentang metode outdoor learning ini, harapannya mungkin siapa tahu pagi-pagi kita sudah tengok, wah anakku sudah siram-siram tanaman, lebih dekat di alam. Iya. Dan itu juga jadi solusi buat masalah motivasi tadi. Betul. Anak-anak yang tadinya malas jadi pasif di kelas biasanya jadi lebih aktif kalau diajak belajar langsung di alam. Betul. Mereka jadi antusias, banyak bertanya, bahkan lebih mudah ingat materi dibanding di dalam kelas, karena mereka ini langsung melakukan kegiatan itu, langsung praktek lah. Langsung turun lapangan. Nah, itu dia yang saya maksud. Nah, saya juga pribadi merasakan bahwa kita kan ini, mohon maaf ya, anak-anak yang 8 tahun lalu saja SD-nya sudah lama mendengar bahwa ada metode outdoor learning ini, kita malah ayo dong diterapkan juga di tempat kuliah. Kita juga anak-anak yang umurnya 20-an ini juga akan semangat pasti belajar. Ya kan? Ya, betul sekali. Jadi buat teman-teman mahasiswa pendidik, yuk jangan cuma fokus ke hafalan teori-teori. Coba pikirkan juga gimana nanti kita bisa bikin pembelajaran hidup dibuat untuk siswa lain dah. Ya betul sekali. Dan siapa tahu lewat outdoor learning ini kita bukan cuma membantu anak-anak untuk meningkatkan motivasi belajar, tapi kita bantu selamatkan bumi kita dari tangan-tangan kecil yang mulai peduli. Iya, amin. Nah, kita simpulkan ya. Outdoor learning itu sama dengan pembelajaran berbasis alam yang aktif di nyata. Tujuan itu meningkatkan motivasi kerja sama, kreativitas, dan cinta lingkungan. Cocok buat untuk anak SD. Iya, anak SD yang sedang butuh pendekatan konkret. Dan kita sebagai calon guru bisa mulai membiasakan diri dengan metode ini. Disclaimer ya, bukan cuma calon guru, ibu dan ayah juga bisa loh terapkan ini di rumah. Dan semoga obrolan hari ini itu bisa memberikan pencerahan buat teman-teman tentang ada loh metode baru. Gitu. Dan ingat, pendidikan bukan hanya isi kepala tapi juga cara kita membuka mata dan lewat alam sekitar kita. Oke, jadi pendidikan bukan semata-mata di ruang-ruang kelas saja, tapi di alam sekitar kita. Itu termasuk juga ada pembelajarannya loh. Ya, mungkin obrolan kita, pojok-pojok mata kita berakhir dulu sampai di sini. Bagi yang ingin melanjutkan bahwa
ini terlalu singkat Kak, tolong bahas-bahas lagi yang lain. Tolong silakan di komen saja dan langsung saja di subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Oke? Oke, jadi akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat sabangka.